Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Ada laporan bahwa layanan internet Starlink di Iran itu lumpuh total. Dan ini sepertinya bukan gangguan teknis biasa, tapi akibat serangan peperangan elektronik. Ini bisa mengubah peta permainan global. Benar. Pertanyaannya jadi sangat spesifik. Apakah gangguan masif ini adalah bukti konklusif bahwa Iran berhasil menggunakan sistem canggih buatan Rusia, yaitu Murmansk BN? Atau klaim ini sebenarnya masih sebatas spekulasi? Tepat. Dan saya akan berargumen bahwa semua petunjuk yang ada, semuanya mengarah pada operasi yang terencana dan sukses menggunakan teknologi tersebut. Dan sebaliknya, saya akan berpendapat bahwa meskipun gangguannya itu tidak diragukan lagi ya, menunjuk Murmansk BN secara spesifik sebagai pelakunya itu menurut saya seperti loncat ke kesimpulan. Bukti yang kita punya masih tipis. Saya rasa buktinya lebih kuat dari yang Anda kira. Coba lihat saja datanya kan. Lalu lintas Starlink yang terdampak itu melonjak dari sekitar 30% menjadi lebih dari 80% hanya dalam hitungan beberapa jam. Ini jelas bukan anomali acak, ini adalah pola serangan yang sangat jelas dan terkoordinasi. Nah, ketika kita mencari apa yang bisa melakukan ini, sistem Murmansk BN buatan Rusia ini di atas kertas kemampuannya itu sangat cocok. Ini sistem peperangan elektronik darat jarak jauh yang memang dirancang untuk mengganggu komunikasi frekuensi tinggi di area yang sangat-sangat luas, jangkauannya ribuan kilometer. Bagi saya, ini skenario yang paling logis. Oke, saya setuju soal data gangguannya, itu kuat. Tapi sebelum kita langsung menyalahkan Murmansk BN, penting untuk kita paham dulu apa yang kita bicarakan. Peperangan elektronik semacam ini kan kemungkinan besar bekerjanya dengan cara membanjiri terminal Starlink di darat dengan sinyal radio yang luar biasa kuat. Akibatnya, sinyal dari satelit jadi tenggelam, tidak bisa diterima. Pertanyaannya, apa hanya Murmansk BN yang bisa melakukan itu? Sumber kita sendiri bilang kalau mekanisme detailnya belum sepenuhnya terungkap. Dan yang lebih krusial lagi, klaim ini sumbernya dari dugaan kuat di media sosial, bukan dari analisis teknis atau konfirmasi intelligence. Itu perbedaan yang sangat besar. Tapi skala dan kecepatannya itu tidak bisa diabaikan. Ini bukan pekerjaan amatir. Terlebih lagi, kita perlu bicara soal biaya. Estimasi biaya operasinya itu mencapai 24 miliar rupiah per jam. Per jam? Betul, per jam. Ini bukan gangguan iseng. Ini adalah operasi siber berskala masif yang didanai negara. Angka sebesar itu saja sudah jadi bukti kuat yang menunjukkan kapabilitas dan niat yang serius. Jadi, ketika ada sistem seperti Murmansk BN yang diketahui dimiliki sekutu Rusia dan punya kemampuan persis seperti yang dibutuhkan, menghubungkan keduanya itu bukan lompatan, melainkan deduksi yang sangat masuk akal. Saya tidak membantah kalau ini insiden tingkat negara. Tapi deduksi Anda itu seperti menghubungkan dua titik tanpa ada garis yang jelas. Selain dugaan di media sosial tadi, adakah bukti teknis lain yang secara independen mengaitkan gangguan ini langsung ke emisi sinyal dari sistem Murmansk BN? Karena tanpa bukti forensik sinyal itu, kita hanya melihat akibatnya, yaitu jaringan yang lumpuh dan menebak-nebak penyebabnya. Secara analisis, itu langkah yang kurang cermat. Kita harus memisahkan apa yang kita tahu dari apa yang kita duga. Justru kecocokan kemampuannya itu yang jadi garis penghubung